Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmale Herunisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Yang pertama, analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure adalah suatu pendekatan yang berfokus pada struktur dan fungsi tanda dalam komunikasi. Saussure, seorang linguis dan filsuf Swiss, membagi tanda menjadi dua komponen utama, yaitu signifier dan signified. Signifier adalah bentuk fisik dari tanda seperti gambar, kata, atau suara, sedangkan signified adalah konsep atau makna yang terkait dengan signifier. Dalam analisis semiotika, Saussure menekankan pentingnya pemahaman bagaimana makna dihasilkan dari perbedaan antara sistem bahasa dan perbandingan suatu tanda. Maka tidak hanya terletak pada tanda itu sendiri, tetapi juga pada konteks di mana tanda digunakan dan bagaimana tanda berinteraksi dengan tanda lainnya. Selanjutnya yang kedua, diakronis dan sinkronis. Linguistik diakronis memfokuskan pada perubahan yang terjadi dan struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Dia merupakan linguistik komparatif yang berbicara mengenai proses perkembangan bahasa dari awal mula keberadaannya hingga kondisinya saat ini, serta mekanisme yang terlibat di dalamnya. Sifat dari pengkajian perubahan bahasa adalah bergerak dari masa lampau ke masa kini. Yang kedua, linguistik sinkronis adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu, fokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Ini merupakan linguistik yang memfokuskan pada struktur bahasa pada kurun waktu tertentu, tanpa memperhatikan perubahan dari masa ke masa. Studi linguistik sinkronis menggunakan metode observasi langsung terhadap penggunaan bahasa dan analisis struktur bahasa. Fokus kajiannya lebih difokuskan pada struktur bahasanya, bukan perkembangannya. Yang ketiga, signified dan signifier. Signifier atau penanda adalah sebagai bentuk atau wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda atau signified adalah konsep atau makna yang diwakili oleh penanda. Contohnya penanda sendiri yaitu konsep cinta atau kasih sayang, sedangkan petanda atau signified itu bisa dikatakan gambar hati. Yang terakhir adalah lang dan parol. Lang adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Lang bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku. Lang tidak hanya berupa sistem tanda yang digunakan dalam berbahasa, tetapi juga termasuk aspek sosial budaya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Lang adalah hasil dari interaksi dan interaksi manusia dalang berbahasa, dan ia berfungsi sebagai sistem yang mengatur bagaimana orang berkomunikasi dan berbagi makna. Dan parol, ekspresi bahasa pada tingkat individu, dan parol juga bagaimana cara individu berbahasa dan sistem tersebut. Parol adalah cara bagaimana menggunakan bahasa lang untuk berkomunikasi dalam situasi yang spesifik, serta ekspresi bahasa pada tingkat individu. Parol adalah hasil dari individu yang menggunakan lang untuk berkomunikasi dan berbagai makna, dan dapat berbeda-beda tergantung pada individu, budaya, dan konteks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.